Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Prabowo Suseno, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas terucap mengawali acara kita di petang ataupun sore hari ini selain bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita sampai dengan saat ini masih diperkenankan menghirup udara segar, menghirup oksigen dengan bebas dan gratis, sehingga kita bisa juga menjalankan aktivitas termasuk kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semua itu atas izin, atas ridho dan juga nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan mungkin sebagian saudara-saudara kita, ibu-ibu banyak melakukan kegiatan juga persiapan menyambut Ramadan, sehingga sampai dengan dimulai acara kajian sore hari ini tidak seperti biasanya. Mohon maaf ini, mungkin banyak yang tawaf. Tawafnya di mall atau mungkin di toko-toko di pasar, karena sebagian masih pasangan usia subur, masih punya anak kecil, sehingga untuk membahagiakan putra-putrinya sebagian ada yang masih tadi tawaf, mempersiapkan untuk menyambut hari kemenangan setelah berjuang selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat, Allahumma amin. Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan di sore hari ini dengan bersama-sama membaca umul kitab Ridhoillah wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini pertemuan kajian terakhir di bulan Ramadan, atas nama Takmir Masjid Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Prabowo Suseno. Mohon maaf Ustadz, saya kalau nyebut nama lengkapnya itu panjang sekali Bapak Ibu. Dr. Prabowo Suseno SPPD Kakir Finasim SIMM. Kadang-kadang diborong di PDB. Tapi nanti kita bisa sukarut, kita bisa mendengarkan tausiah dari beliau yang sedemikian banyak pengalamannya dalam berbagai bidang, bidang ekonomi, bidang kedokteran, dan juga pengalaman-pengalaman beliau yang sudah sangat-sangat banyak yang kita bisa sukarut kalau orang Jawa bilang. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi peran serta Bapak Ibu mengikuti pengajian menjelang buka puasa setiap hari Senin dan Jumat selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak ilmu
yang bisa kita petik ataupun kita ambil sehingga nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan pasca Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan diperintahkannya puasa la'alakum tattaqun, kita bisa mewujudkan cita-cita melaksanakan ibadah Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa, sehingga kajian-kajian ibadah kita pasca Ramadan tetap gelora ataupun semangatnya itu tetap mudah-mudahan tidak sulit. Sehingga nanti mohon doanya Ustaz di penghujung acara, mudah-mudahan kami yang ada di Masjid Miftahul Jannah yang sudah berusaha untuk istiqomah, nanti mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk tetap beristiqomah. Kajian-kajian yang dilaksanakan di masjid yang kebanyakan memang pada maghrib sampai isya, mudah-mudahan juga tetap jamaahnya bisa bertahan dan istiqomah. Baik itu kegiatan zikir al-maksurah, kegiatan sholawat, kemudian yasin, tahlil, maupun kajian fikih, maupun kajian-kajian yang lain, setiap maghrib sampai isya semuanya bisa kita laksanakan dan kita ikuti dengan baik dalam rangka untuk kita DP mau dengarsani pun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi pun akan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kami juga mohon maaf apabila selama penyelenggaraan pelaksanaan kajian pengajian menjelang buka puasa ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan minggu legi setiap minggu legi Ahad pagi yang dimulai dengan qiyamul lail, salat malam biasanya dimulai jam 3, diakhiri dengan salat subuh dan sarapan bersama, nanti bisa kita lanjutkan lagi pasca Ramadan insya Allah. Nanti mohon bapak-bapak ibu-ibu pada saat minggu lagi insya Allah di Masjid Miftahul Jannah diadakan kajian yang diawali dengan qiyamul lail, mempertahankan biasanya kita kalau Ramadan itu semangat untuk qiyamul lail, pasca Ramadan hari boten biasa ulang pisan selapan dino pisan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah insyaallah, mudah-mudahan kita bisa takmir menyelenggarakan ini terus dan mendapat dukungan dari seluruh jemaah. Baik, Bapak Ibu, untuk meningkat waktu monggo kami mohon berkenan Ustaz Dr. Prof. Suseno untuk memberikan tausiah di petang hari ini atau sore hari ini. Mudah-mudahan pasca Ramadan semangat terus tetap bisa ada di dalam jiwa hati setiap jamaah Masjid Miftahul Jannah. Monggo Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman yang di sana Allah yang saya hormati, yang lebih tua seumur ataupun lebih muda yang disayang Allah. Alhamdulillah pada sore ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim di Masjid Miftahul Jannah ini. Moga-moga kajian kita ini bisa membuka pintu surga sebagai nama masjid ini. Amalan kita, aktivisnya, sekeluarga dan anak turunnya kelak dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meluas untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Topik yang akan saya angkat sampaikan Ustaz Sunardi tadi, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan dan dicita-citakan, bahwa ada penghambat besar manusia, 4 hal penghambat tercapainya cita-cita luhur dari setiap insan.
Karena setiap manusia yang normal itu pasti punya kegayuhan, kepinginan berkisar antara SPKB, sekitar itulah sehat, soleh atau solihah, kayaknya pinter, pangkat dhuwur, pesohor, kayaknya kaya, sugih berdedu, kemudian berkisar kuat dadanya, kuat posisinya, dan B-nya gak bahagia. Maaf, tadi mencari tempatnya di sini, minta maaf. Tapi bisa mati. Nah, dalam upaya kita mencari SPKB ini, baik-baik saja setelah cara berjalan asal 3B, baik, benar dan berguna, itu bagus. Mau berpikir apa saja boleh, ambil benar. Apik tapi guna di Sultan Poplio. Karena Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik orang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang paling berguna bagi orang lain. Jadi kalau kita berguna dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, syukur-syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sangat bagus. Jadi kepinginan manusia normal itu tadi ya SPKB. Sugih boleh, bagus, pintar bagus, boleh pangkat dulu nggak boleh, terkenal nggak boleh. Wong kuat apapun posisinya bagus, asal berguna. Yang diridai Allah. Silahkan apa? Berkolaborasi. Kalau masa P pintar, K kaya dengan agama lain boleh berkolaborasi, boleh. Boleh. Oh, tak kayak ini panjang. Ini anda ya. Jadi biasa. Ya dulu. Jadi, nah, ada penghalang orang yang punya cita-cita ini. Aku pengen berguna yang luas sekali, ingin pintar, bahagia, kuat, membantu, menguatkan institusi, kelompok, organisasi yang dari bawah. Penghalang itu minimal ada 1, 2, 3 atau 4. Kalau orang kena ini biasanya tidak sempurna proses cita-citanya terwujud. Pertama adalah sakit, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah bodoh atau tidak tahu, dan yang terakhir adalah nafsunya tidak jadi kendalikan, kena bodoh. Ada orang pintar, sugih, kuat, ini kena bodoh, gampang jatuh cinta. Ada pria lain atau wanita lain, siapa nih? Repot kan? Terus siapa mau diri, siapa mau usah, kacau ya. Jadi tidak cukup banyak kuat imannya, pintar, sugih, ini bodoh. Dihapusi orang dan kepolosannya dikeruk bodoh sing wujud bergerak dan tidak bergerak, dikeruk habis nih. Akhirnya pelangap-pelangap akhirnya diburu di negerinya sendiri. Karena itu nggak cukup banyak pintar, tidak cukup hanya sehat atau sugih, tapi juga bisa mampu menahan diri. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya agar kita memasukkan cita-cita apa itu? Moga-moga besok kita bareng-bareng umroh ya, setiap minggu lagi baik, lagi bulan ini itu bisa umroh bareng-bareng. Ya karena orang habis subuh ngaji sampai waktu suruh bisa jadi dengan sholat rakaat itu hadisnya itu mendapatkan pahala senilai haji umroh sempurna. Para juz ini udah umroh dibalik dengan soto atau sarapan dan soto ayam atau yang semacamnya, apalagi atau bakso atau yang semacamnya ganjalatan. Ya. Apalagi diawet dengan sebetulnya jamu lain apa sekarang. Tapi cermati,
cita-cita seperti bagus sekali, tapi bisa datang gara-gara sakit. Kalau ditanya mengapa sakit, nah ini tanyakan pakarnya. Ini ada senior saya, ini kakak saya, bapak mantan wakil ini kan, Mas Abdul Khalil, PhD, ahli mikrobiologi. Jadi mengapa sakit? Karena satu orangnya biasa berusuhan di kampung-kampung, desa-desa itu membuat singkatannya menjadi ingat. Mengapa sakit? Penyebab sakit karena badai pamit. Bawaan kawan bayang komunitas dari tidak dan cepat dicatat. Bapak Ibu sehat, cantik, ganteng, bisa hanya catat. Kalau tangan vitamin, misalnya asam folat, ada spinal bifida, tulang belakangnya cabang. Ada yang wah, gizi tinggi tapi masih 3 bulan pertama lawan panas, kakaknya cacat. Bibir sumbing, mata suling, tangan piting, rambut topeng, otak miring, dan susah. Iya benar ya, nggak usaha tapi lupa pada titik kritis itu padahal namanya organogenesis, organ itu kok tidak jaga. Ini bisa hanya kawan bayang, thalassemia diturunkan, hemofilia diturunkan lewat hidup, kaliannya ya. Kemudian yang kedua, D. Mengapa jadi defisiensi? Kurang bahan tentu. Yang dulu tegak melengkung anak kurang kalsium dan vitamin D. Dulu matanya indah, berlalu terima kasih kita melihat. Nyawa gue kurang vitamin A, jadi matanya terjadi kerusakan pada korneanya. Ya. Kurang vitamin D, gampang kena penyakit, kena gampang kanker, gampang kena gangguan ginjal, cuci darah, akhirnya gampang stroke dan gampang kena serangan jantung koroner. Itu penelitiannya senior Mas Abdul Khalil, senior kami, Dr. Mansuromi, rumahnya di sini. Pak Sujian yang uji saya, Pak Sujian dokternya itu bagaimana vitamin D itu bisa berbagi fungsi ginjal, dan gara-gara penelitian beliau saya banyak tertolong untuk menangani pasien gagal ginjal. Di akhirnya ya kita tidak ketinggalan. Kemudian nah, D yang itu ada degeneratif karena proses tua. Kulitnya jupeni, kulitnya kencang abu, kencang ini kan dulu lembeng. Lalu tua, dia memang ototnya kan dulu, jaringannya berubah, yang elastiknya berkurang, jadi kolagennya. Jadi ya belum lagi lah. Kulitnya keriput, kita dicubit balik lagi ke itu orang balik lagi. Kulitnya kering, gatal, juga diobat berapa hari yo. Kayak cetirizin, CTM lama yo, berarti ini memang minyak kelapa. Yang biasa untuk kepala itu, saya punya kelapa. Kelapa penting, durasinya 3 menit. Itu serotik air namanya, kulit gatal. Ini degeneratif, lalen, kadang-kadang ototnya kendur kabeh. Wah, hebat sih, harap sih begini makrek. Ya, kenapa betul? Bisa juga, bisa. Kemudian ini badi, karena pindah P. Mengapa sakit karena badi, pamit. P-nya atau pikiran atau perasaan. Orang sakit dasarnya pikir anak tensi tinggi, pikir anak orang tua gula darah naik. Apa ya orang ekor 2, orang ekor 2. Naik tensi gula darah naik, asma kambuh, boyong pegel. Sariawan, ketumbinan duduk, pikirannya. Banyak padahal dicek ternyata semua normal. Tegangan, spasma apa, begitu dia rasa-rasa, main diri. Nah, itu ada cara supaya kita kalau ada masalah itu tidak dendam kemudian mendendam sama yang ada ventilasinya, golongan-golongan ini. Dan golongan ini nanti akan terdapat sebagian kedua setelah ini. Yang ke badi AA, autoimun. Penyakit autoimun ini semacam kepantingan tubuh kita terhadap tubuh kita sendiri, atau semacam alergi. Dulu tuh mak terliti udah kok udah enak-enak baca itu terliti tadi gatal ya. Barang tua tuh terjadi musuh. Ada dengan kontol. Nah ini mulai kecil batu punya mulai kacau. Kemudian M, nama sakit karena M, pabrik dari M-nya metabolit. Metabolismenya lah kacau. Yang
dulu normal karena tua itu ada perubahan-perubahan gambaran kecil manis, kolesterol tinggi, asam urat, triglycerid dan sebagainya. Mbak ini makanya biologi. Mengapa sakit? Karena bakteri jendol sini, jendol dulu, jendol papat, jendol rentengan, atau ketok-ketokan, atau sapu lidi, Mycobacterium leprae, TB, Diplococcus, Meningococcus, ahlinya ini. Matur ini beliau bisa bicara sampai 30 tahun ini di bawah beliau. Karena ahlinya akan memang di situ. Jadi Bapak Ibu, penyakit bakteri, virus, jamur. Nah ini bisa menyebabkan penyakit. Kalau jamur itu berarti antibiotik apa nggak bisa, nggak boleh anti jamur. Termasuk cacing. Satu cacing itu berarti maksudnya malu, alergi, jebret kayak alergi lakukan, jebret cacing kok biangnya, parasit jebret. Ini penyebab infeksi. Kemudian ada yang kedua, iatrogenesis, yaitu sakit gara-gara efek samping pengobatan atau pemeriksaan. Dan yang terakhir T, tadi pamit. Bapak Ibu kalau bisa milih ini nanti kalau Bapak Ibu ada masalah terus dengan rumus bagi pamit ini tulisannya berdebat. T itu trauma, kepidak, keperangan, kegerawuk, keberundungan, kesilang, ketendang, ketiduran, kesorot, kesemomot. Nah, ini yang trauma. Kemudian tumor jinak organ kanker. Dan terakhir T, tak dipakai seharinya. Tubuh kita ini kalau nggak dipakai, organnya akan mati kemunduran lebih cepat. Ada rumus use it or lose it. Kalau pakai atau kehilangan fungsi. Jadi kalau tubuh kita nggak sama dipakai, otak nggak dipakai untuk berpikir, jangan nampung otak isi murni itu. Nanti rendah kelompok bola dulu. Kalau nggak dipakai untuk berpikir, kerjas, ramnya naik. Pasti jangan dengan puas. Bagi Ibu, ini penyebab mengapa orang sakit dan pada orang yang tua. Saya dan Mas Abu Bakar itu sudah tua ya. Saya 62 plus ya, Mas atau Anda ya 63 lah. Nek mulai 61. Saya 62. Apa 62? Oh, berarti umurnya tua tuh. Bulan apa mana? Pak tua, aku kakak kasih Pak dia. Tapi kalau beliau artinya kan kakak saya 79 kan ada 80 kan. Jadi tua. Jadi maaf kali Mas. Tapi itu yang termati pada orang yang bukan 60 tahun ke atas itu penyakitnya sering berjamaah. Wong siji penyakitnya loro-loro papat mono orang sing penyakit malah lebih dari 4 penyakit. Bapak Ibu yang penyakit rombongan rasa siji kok kayak kali. Justru kadang-kadang 38% itu kurangnya penyakitnya 4 ke atas. Sing penyakit 3-5%, sing lanjut penyakit itu di bawah 2%. Jadi umumnya penyakit sudah tua. Nah, sekarang apa kita agar bisa ibadah dengan nikmat? Karena Bapak bersabda dalam hadisnya, siapa orang paling beruntung itu dikatakan oleh Rasulullah, tuba liman tola umur hasunah al. Sungguh beruntunglah yang panjang umur dan bagus amalnya. Bapak Ibu, jadi kalau orang dikatakan paling beruntung itu hadis Babaroninya itu orang yang panjang umur bagus amal. Nah, sekarang apa kita agar panjang umur? Panjang umur kalau bagus amal kan itu proses belajar penita. Kalau proses panjang umur ada banyak cara, ada 200 teori, tapi saya tidak akan masuk, saya akan masuk 9 saja. Nangga rumus somo, arah-arah tolong kerap sehat. Yoso sakit tapi ya enggak berat-berat. Namanya rumus ingin sehat jangan sakit. Yang pertama adalah makan pun toyib halal. Makan pun halalan. Ini ujian kita. Bapak Ibu kalau pengen sehat jangan sakit, makannya benar. Memangnya makan bukan penting, bukan penting. Para ahli sudah meneliti dan akhirnya menyimpulkan, you are what you eat. Kamu aja yang kamu makan. Yang kamu makan bagus, kamu bagus. Yang kamu makan halal, ya utakmu ya.
muka kelakuan loh kalau karena itu Bapak Ibu karena kita berikhtiar bagaimana dan makanan sumber bahan makanan itu maksud dari yang halalan thayyiban itu dalam surat Al-Baqarah Allah sudah berikan pengumuman 168 kita diperintahkan Allah ya Yohanes wahai manusia kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum dan dalam Al-Araf ayat 1 mengatakan kulu washrabu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita pengen secara sakit makanya halal tidak berlebihan. Pak, saya kencing manis tapi pengen rasakan manis, gula, madu, kolak, stop boleh. Tapi jangan banyak banyak. Minci stop dulu. Sama kok, Roma kok ya untuk kok ini diimbangi dengan diberikan obat penurun gula minimal yang herbal tradisional itu kayu manis. Kayu manis itu menurunkan kadar gula dalam darah. Udah baunya harum, gulanya tidak naik, kita kebanggaan para pengguna itu. Negatif pola tambahi kayu, sedep ambune. Gue arum ambune, gue seger, enak tapi gulanya nggak naik. Ini sekarang baru kami teliti, saya baru punya kandidat dokter di Jakarta. Kami bersama dengan Pak Dikan, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, bimbing. Baru terlihat tentang beberapa gula herbal, supaya nanti kita bisa semuanya. Kemudian yang kedua, makan minum atau yang halal yang kepada olahraga. Olahraga itu penting. Biar Nabi itu ya Allah ada ngomong olahraga baru. Sebab itu tadi agama lain olahraga tidak berani lama. Olahraga. Siapa kok anak muda tapi Nabi mencontohkan tidak pakai alat. Apa melaku. Nah itu dicontoh berjalan kaki cepat. Itu Nabi. Ya Allah, olahraga yang diatur loh, ngomongnya kok ya Allah. Akhirnya lagi, rasa mana ya melintas, turun, tak turun hati, panah, jadi ada apa tembak situ, wah itu bagus banget ya. Tapi terlatih ini berkuda itu tidak terlatih ya timbangan ya aku lama. Bisa belajar seperti Klaten ya, di YouTube juga ada di Bulgaria, di daerah teman bapaknya sama. Kemudian yang renang bagus, kalau kita nggak belajar tuh renang tuh pakai belajar yang tadi nyemplung langsung aman, langsung dari Jepang nyemplung berarti almarhumah juga. Nah olahraga yang kapal belajar adalah jalan kaki, itu yang diajarkan nanti. Nabi itu mendawai juga. Tapi Nabi mencontohkan jalan kaki cepat. Tapi itu bisa bagi jalan kaki itu jalan kaki. Ada dua kaki yang baca. Nabi nya berjalan kaki cepat sampai sahabatnya itu kerja omong itu senang-senang. Banget. Dan dengan sambil berjalan itu kita membaca berzikir itu bagus banget. Sudah berjalan sehat. Apa sih dengan doa zikir wah jalan. Dengan jalan kaki juga mengajarkan dongeng, laku-laku. Ayah, ini sampai mana? Punya lalu ke mau dongeng ini nanti ya. Judulnya tentang dua kambing punya gimana ngomong? Mbak, kambing kan persis ya Allah. Sampai itu kan di anaknya ya kalau pasti bapak itu punya anak kecil banyak. Anak saya yang hanya istri 6. Dongeng kalau laku-laku dongeng dia mampir beda kode, kuku kipong, ingin dalam itu besok lumayan, malam. Lebih tepatnya, nah kembali olahraga itu penting ya. Sambil melaku, sambil ada doa zikir, sambil contohnya talk tester ilmu kedokteran ada. Jadi kalau bapak ibu olahraga tidak bisa nyebat, karena mereka itu bisa juga kematian. Kalau pensiun banyak umur, pas main mati. Kenapa?
melampaui kemampuan jantung, dia meninggal dunia. Dan itu terjadi tidak sedikit ya. Ada 6 orang atlet sepak bola dunia meninggal di lapangan bola. Pesepak bola juga. Nah kita main bola mati itu sama atau main bola. Bola mati game over langsung. Itu pemain bola di dunia bisa meninggal. Artinya olahraga itu kayak ilmu. Nah ilmu itu namanya talk test. Talk test itu tes sambil berbicara. Jadi sambil melaku ngomong, naik ngomongnya tersengal-sengal berarti kemudiannya bahaya. Ini bablas pedot nafas. Sak nyawane. Nah biasanya kita sambil bisa gini ya. Bisa alhamdulillah nafasnya masih bagus. Tapi kalau pegang nih, nanti naik 12 namanya top tes berbicara. Dan ini yang ketiga, tidak stres. Tidak makan olahraga. Kalau kita pengen jalan sakit, bentuknya tidak stres. Kalau ada masalah, laporkan pada yang dari karena ada Allah. Ya kita laporkan Allah. Bukan kita bisa ngetes malah, mas kita bisa ngadu pada Allah. Minta kalau Allah menyelesaikan masalah. Ya Allah, tolonglah kami dibujuk model repot, kamu proses mau melawati, yes, ya lah, ramahnya pada orang lain kalau bujuknya ramah, misalnya gitu. Maksudnya bawa wadul sembarang orang, nanti malah bicara rahasia, ya itu namanya wadul gibah tidak boleh, kecuali minta solusi itu boleh, pada psikiater atau psikolog atau tokoh agama atau dokter yang punya ilmu psikosomatik. Kalau di UGM kami yang saya semua bisa ilmu psikosomatik karena kita punya ahlinya. Kalau nggak punya ahlinya ya terpaksa baca kita sendiri untuk tidak kita karena ada ilmu. Bapak Ibu ini ya, yang stres tombol hati ada benar? Tombol hati itu limo berani, kami sama Tuhan. Sama hari kami pintu sholat pagi, lalu kami terlalu mengasuhnya, kami bapak zikir pagi, sehingga sini kami timo bertengiro. Nah ini benar yang gampang ya. Sampai kena maju taruh jajan. Karena itu ada sekitar 35 cara. Ada 35 cara. Tidak hanya ini baik-baik mati. Jajan itu bisa buat stres. Soalnya jajan nanti 16 langsung lalu stres cekatan umat menang. Ini yang ketiga. Jadi jajan ada 7 ya, 9. Makan minum toilet olahraga tidak ada lingkungan bersih dan indah. Kita cari lingkungan yang baik karena agama bersabda lingkungan kita atau konsep akrab itu bisa melalui karakter kita. Ar-rajulu ala qawlihi wal yamin ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan ikut teman akrabnya, hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab hati Abu Dawud dan Tirmidzi. Ibu, konco itu jangan lagi kita karakter kita watak kita berubah gara-gara konco. Konconya, boleh konco turun, kamu sombong buju sombong Jadi kita di sini setelah percaya diri, bujune yang jadi hebat, banyak orang hebat. Terutama istri yang hebat itu bisa menciptakan potensi suami. Dia main di piramid kayaknya jadi baru. Jadi hebat, jadi gimana hebat? Aku jadi cuma bohong. Istrinya bisa bohong suami itu hebat. Banyak yang laki hebat karena istri itu bisa membangkitkan semangat potensi bukan sampai luar biasa. Termasuk iso cetile bahkan lucik iso Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan bersih. Tidur cukup itu ajaran sama ngatur tidur, Masya Allah. Bahkan siang aja ada contohnya tidur siang tuh, ya Allah. Islam mengajarkan tidur siang. Namanya berulah. Dan berulah ini namanya mengajarkan jam berapa tidur jam. Namanya mengajarkan kadang-kadang sekitar duha ya, sebentar. Kemudian bantu duhur, tidur yang bagus juga ya. Akan makar. Kadang-kadang untuk menjadi saya takutan. Kalau
kayak ngaliun ya kontek. Nah itu ternyata tidur jam 5 menit itu bisa memulihkan kekuatan luar biasa, kayak pas harus ngetas dengan cepat. Itu berapa itu ya langsung sampai jam 11 pagi nggak tidur ya kuat, mentenas itu. Karena tidur jam itu luar biasa. Dan bagaimana mengajarkan dan ternyata penelitian di bidang ilmu jantung, Dr. Meta meneliti orang tidur siang itu mengurangi kejadian jantung sampai 24%. Banyak beberapa persen. Luar biasa, tidur siang itu penting banget. Itu semati. Kemudian yang berikutnya adalah bertakwa. Bertakwa itu juga menyehatkan. Kalau pengen sehat itu ada nomor 9-nya. Makan untuk ikhlas, olahraga, tidak sakit, menjaga tidur cukup, bertakwa. Nomor 6 bertakwa. Bertakwa itu menyehatkan. Terutama ada 2 yang saya, yaitu saum, ada 3, saum, sholat dan sedekah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu kepengen sehat, kerjakanlah saum siang. Teorinya ada banyak teori autopagi oleh Eugene Osumi tahun 2016 berhadiah Nobel. Kalau saya meneliti tahun 2000. Tapi itu nanti efek puasa gak berat badan dan titik nanti namanya puasanya tahun 2000. Dan situ akan baik, berat badan baik dengan puasa. Tapi kalau tentang sperma yang itu mulai ceklek itu puasa spermanya punya dia dari Yarsi. Ternyata orang berpuasa itu bisa memiliki kualitas dan kualitas spermatozoa yang normal. Makanya baik itu nek serem puasa itu nanti bibitnya lalang itu tamaknya sih rendung itu rumah guru saya dari Solo 14, kalau saya anak kulikur 1 ibu loh piye jahe kulikur itu apa langsung bayangnya aku detik kayak dirinya itu ngambil meneh dari teman dari pesisir utara kulikur nasi ibu cici loh jauh ibu ya Allah kok yono hebat tak perlu hebat sampean aku namanya pilih mati. Jadi memang penelitian itu membuktikan bahwa spermatozoa itu akan dibagus jumlah dan jenisnya yang tatap itu lebih sedikit waktu dia puasa, yang normal yang sedikit. Kemudian selain puasa, memperbaiki liver, perumahan liver, kulit, Dr. Muhammad Zawadi itu pada orang yang puasa itu pergantian kulitnya gitu, semacam peling atau sketch amplas. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah itu juga ternyata luar biasa bisa mencegah musibah dan mempercepat proses kesembuhan. Sedekah itu dapur mencegah musibah. Di bagian hormati, dan itulah monggo kita usahakan juga bersedekah. Kalau saya merawat pasien di Sajito, di Klaten, di Temanggung atau di Huken, saya punya masyarakat di sini. Ada berapa orang? Sana juga ada, sana juga. Itu berarti tawar 5 ya, supaya nggak kirim tamannya kan ada sambayan, cuma mendatangkan dokter bayarnya. Nah itu orang-orang yang melaksanakan saran saya, Bu, tolong sedekah. Itu semuanya menurut ilmu ekonomi kesehatan, misalnya bahwa penyakit A, misalnya pneumonia, kalau yang kelas risiko 4 itu modalnya sekitar 1 minggu sampai 2-3 minggu. Itu sudah kok mandiri juga cepat, itu aneh. Gimana nih? Masa butuh PhD ini yang mungkin kita ya, pada mikrobiologi ya. Tapi aneh kan? Membaik Pak, aneh itu. Nah, saya coba kok sedang bersangkutan itu sudah diterangin gampang. Ini saya coba anak ini Surabaya kok mana ini Jogja itu aneh. Saya berarti piye dulu. Saya berarti nek farmakologi diobati, diobati ngepek termodinamik farmakokinetik itu sembuh. Ada ceritanya, tapi saya sudah panen Surabaya, di catatan Bandung, Bantul, Balikpapan. Bandung. Karena sebagainya, kok mana membuat itu aneh. Ini hanya dicatat dengan
religius. Tapi itu minimal kalau kita pengen sedekah itu apa sekali paling murah banget. Dalam waktu 10 menit itu langsung sedekah uang 1 miliar. Senyum, bisa 1 miliar 1 menit. Mendoakan orang lain. Nah, Bapak bersabda, kalau kau mendoakan itu jatuh bagi sedekah bagimu. Dan Bapak sering sedekah air ya, beda itu sering. Tapi untuk mati ini sedekah itu bisa sedekah banyak. Dan ketiga yaitu sholat, suatu luar biasa efeknya dalam kesehatan. Saya tidak menerangkan semuanya. Kita pindah pada bahasan yang berjalan. Betapa tinggalkan yang tak perlu. Tapi kalau penjajaran saja itu harus punya kebiasaan tinggal yang tidak ada gunanya. Itu kan efisiennya gitu. Dalam agama itu ada rumus variabel khairan au. Untuk ngomong, ini ada gunanya. Ada gunanya mana mulai? Kunci mulut. Ya kita dapat satu manfaat. Karena gunanya kunci. Apalagi kalau rasanya mau, karena gunanya rasa, nanti coba. Kemudian yang ke 8, hobi. Tapi itu kalau kita bicara sakit, tidaknya punya hobi. Hobi itu bisa membuat organ kita jadi kerjanya baik. Karena hobi itu pasti minimal M2, menyenangkan dan menyenangkan. Ya, hobi positif loh, hobinya keplek. Asli. Nah ini hobi ini bisa bikin stres istrinya seperti itu. Hobi itu bisa jadi profesi, masak, hobi jajan, seperti saja. Hobi masak nanti jadi intervensi filosof, nanti jadi makhluk sendiri. Kamu punya teman hobinya masak, akan punya 2 restoran. Sukses. Nah, yang terakhir aktif kegiatan sosial. Itu kalau pengen sehat dan sakit umur 9. Orang yang aktif kegiatan sosial, silaturahmi itu ternyata memang membuat sehat. Dan itu penelitiannya sudah didapat di Australia, Kanada, Jepang, sama hasilnya orang-orang yang umur yang panjang dan produktif, masih otaknya bagus. Itu mereka yang suka ketemu ngomong-ngomong. Ketemu ini semata ngomong. Jadi ibu kalau pengen ketemu ngomong silakan, lebih sehat. Ngomong-ngomong dewi, masa belum kajian, sehat. Jadi ya, di pengajiannya langsung ngomong lah ngomong kesehatan, ngomong-ngomong. Nah, sekarang kita pindah pada bahasan yang kedua. Ini kan beberapa orang kan sakit, sudah kita bahas. Dan rumus yang agak sakit pakai rumus 9 tadi, ini terbatas monoton ini sebenarnya. Ingin sehat jarang sakit, makan minum, toilet olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan tidak tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial pesannya. Kita masuk pindah yang kedua. Kita penggambaran orang bahagia adalah miskin. Kebetulan tesis saya itu S1-nya kan marketing ya, manajemen. S2 SDM. Gimana supaya tidak miskin di usia tua. Itu tesis saya. Satu sudah belajar ilmu ini sejak tahun 98 Pak Radi. Tapi tesisnya baru jadi 2018. Sekolahnya 4 semester ya. Tapi belajar ilmu ini saya sudah sejak 98 sebelum saya jadi ahli. Sejak 85 saya sudah belajar cari info dari sisi melek kita cari duit itu. Sejak mahasiswa saja langsung cari-cari ilmu apa sih yang sudah dapat duit itu. Jadi sejak kita nyambi saja mahasiswa sudah nyambi duit sejak semester 1-2. Dan itu tidak dicuri oleh otak saya, cuma kepingin baru saja. Betul main gade, ya setahun sampai bertahun-tahun itu lumayan. Ya pokoknya, terima kasih. Nah, saya akan kupas sangat cepat saja karena materi ini harusnya dikupas 12 pertemuan. Saya ringkas 10 menit saja. Mengapa orang miskin? Mengapa orang menjadi miskin? Kalau kita tahu mengapa, jawabnya mudah. Kan tinggal bagaimana. Tapi kita kan tahu buah.
Miskin adalah penghasilan satu hari di bawah $1, namanya miskin. Ini kesepakatan soal ambil ekonomi sebetulnya definisinya main namanya miskin mutlak. Penghasilan itu di bawah 15.000 sedino dihitung sak omah, miskin contoh miskin. Di balik 15.000 kok sedino sak omah, miskin mutlak. Kalau bikin miskin relatif itu di bawah $2. Coba sekarang 1 bulan 14.700, 16.000 bukan? Nah itu, nah sekarang mengapa miskin? Sebab miskin karena MISIN. Kamu udah ingat ini. Pertama M, malas, kasar, sifat kasar ini. Kalau yang punya jiwa malas menyebabkan gampang miskin. Kalau saya nyambung gawe, ya berat-berat ya udah. Tukang ojek, pemberi semua, atau cinta. Apakah Grab atau apa vaksin atau apa ya Gojek ya. Itu kalau kita mau Grab di nonaktifkan ya tandingan atau Gojek macet ya. Pembulung sampah itu jadi berkah kalau kita mengelola duit impor. Teman saya mau ini sampah di Kutulan hasilnya mengumpuli praktek dokter ya. Ya, ini hasilnya sangat puluh tahun yang kata Thomas. Ini agak gampang gaji dia lah katakan gaji loh ya. Sabarnya itu. Ini males, tujuh malas masak, jajan tuh kayak gini. Yang kedua M musibah. Makanya kita jangan sampai punya sifat malas. Allahumma aridil haqqa rajulin ibadah ba'adil ba'adila ba'adil. Jadi biar kita punya sifat yang jelek jangan sampai punya, yang jelek-jelek tinggalkan, yang baik lakukan. Kemudian kedua itu musibah alam, di rumah ape-ape, mobil ape, izin menang, gempa bumi ambruk, mobil pembulan rumah hancur, awalnya ambruk, beladari kena itu, kena uangnya ya, terus rumah ini kesana kan, di mobilnya jatuh banyak itu, omai, mobil hancur, ini uangnya kena belanda, ya, dalamnya cuma belakang, dot ya sudah, sikitnya kakinya lumpuh, atas masih berapa? Ya, banyak. Sokongin loh. Di rumah ape-ape, mobil ape-ape, yang depan Semarang banjir. Kena rock di Semarang, susah. Kayak rumah dibangun kuburan aja kemambang ya, kuburan-kuburan gimana? Naiknya 1 meter di rumah, di rumah panggung, terus dadarannya, terus piye? Akhirnya tidur, kayu, tanah ya, rock air. Ya semua ini yang musibah. Dan itu ada dalam agama itu ada doanya yang tentang musibah itu. Yang kedua, I-nya Pak, ilmu yang kurang. Jadi orang Islam ada ilmu yang kurang, makanya itu. Tapi itu kita banyak level ini sebanyak-banyaknya. Mulai ilmu sampai apa? Semakin banyak ilmu, peluang sukses lebih besar. Dokter tuh, nama pasien tidak tahu juga. Kalau ada dokter mata, ada pasien mata. Dokter bagian patah tulang, dan patah renek kan di tulangnya ambil normal atau dia berpikir. Saya dokter mesti ada pasiennya dokter anak-anak dan kandungan mesti ada pasiennya. Kebijakan sama pasiennya itu nggak pernah paten pasiennya. Dia ada kesempatan pasien. Tapi itu nanti cari ilmu, makanya cari ilmu lain bagi bapak ibu yang datang Sergis Pati, Sergis Men, kursus MC saja. Ayo Pak Ustaz Lati, nanti kalau yang kalau untuk MC kursus gitu. Terus kan, saya punya teman namanya Profesor Suwarno ya, Profesor Suwarno dari Santren yang dekatnya Mima, dosen guru besar UNI. Itu ya pondok ya pesantren pondok ya. Nah itu saya dulu kursus sudah 5 bulan, lumayan Bu. FPI itu ya kasih sebulan. Pasien Jakarta tuh, Jakarta tadi saya bisa sebulan MC Bu. Tapi bahasa Jawa itu lumayan Bu. Masih bahasa Jawa tuh, nenek bahasa Jawa jangan suaranya kayak gini nih, rapain nih. Harus diubah suaranya.
Ini kalau MC ya. Saya bukan gabung semua orang putri. Kita kecil putri aku. Saya beda kalau saya. Saya pikir pas saya MC beda rotasi ya. Nah, ini rezeki. Penghasilan itu tuh iming-iming di antara ini ngomong-ngomong ya. Ini kalau ditekuni pendongeng itu kalau yang punya bakat dalam istadi adalah tuh apa Petro Gareng, Rusno, Perkutoro, Janoko, Sambuni, Citraksi, Sengkuni, Durno, Terwoto. Makanya mereka berjalan terus, adik-adik. Akan lalu, ada aja kalau dulu. Misalnya Durno Sono, itu tuh sebenarnya. Jadi ini Pak apa saja. Tekuni hobi. Di ilmunya Tuhan, hobi kita perlu jadi profesi. Kita pindah yang ketiga, S ya. Mengapa mesin? Karena NIS, KIS. S adalah sakit. Stamina-nya nggak bugar gitu. Prak. Jadi itu. Mas, kalau itu bahkan punya ilmunya. Habis itu mati. Jadi yang ketiga, sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitan payah ini ngabung gawe segera penuh, baru tua kena kanker, terus biaya gawe bekerja, kemo sekali kemo, kalau penang, radiasi, 1 seri, 2 seri, entek tuh. Teman saya ya Allah, nyambut dari pekel, kena stroke, 3 bulan 4 M habis. Entek dulu. Makanya kita minta Allah, besok sakit Allah mengampuni fi, badani, Allah mengampuni sapi, Allah mengampuni fi, dan Allah ini Allah bilang dalam kufri fakri, supaya kita jadi orang kafir dan fakir dan miskin. Itu yang sama dengan itu. Ya Allah. Kemudian lagi bagi mati, kalau kita rasa atau kita tidak miskin, sekarang masih ada waktu 4 menit. Yaitu S-nya silaturahminya itu kurang. Jadi tapi kalau pengen rezeki yang itu harus punya jaringan banyak dan stakeholdernya jaringannya banyak. Nanti simpul-simpul marketingnya kan jalan semua luar biasa. Kemarin saya punya teman saya ini usaha ekonomi ya. Karena dia punya karyawan 1000 orang dodol soto. Ya soto dan istri. Kakaknya Mbak Istu punya Istu yang Mbak Tia Bino itu Pak Parno itu yang kita bertanya itu nekuni dari Mbak Tiana judulnya dengan soto tapi tadi soto itu apa sampai di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dia punya dan bumbunya dibikin jadi pusat contoh jadi contoh jadi singkatannya juga baik bisa menjadi hubungan. Kemudian yang berbeda adalah K, kreativitasnya kurang. Di tujuan kreatif itu artinya kayak duit. Ibu kreatif sebagai rantai goreng ke mas, rantai jemur mas, pakai goreng penanu. Ya Allah. Setelah rantai dari lodeh. Artinya begitu itu juga hubungan. Kemudian K yang kedua keturunan wong kiri. Bapak ibu kiri lah cepat jadi kiri cilik, langsung jadi cilik, kalau satu langsung jadi cilik. Nah gimana? Ini kan pengobatan sosial pak, nggak bisa pakai obat antibiotik lah bahasa dan juga. Diempasi, hijrah, ambil dari anak asuh. Yupeni, betul, santai, jadi pintar saja, ubah saja. Dan kaya ketika adalah khianat, mengkhianati orang lain, ditipeni, ciri ciri. Misi, karena yang kedua investasinya salah. Hati-hati kalau kita pakai investasikan uang jangan sembarangan. Coba ke pilot, bu, dengan pelon dari pulau pasti pelon bukan 15%. Oh, nanti baru melayu lagi. Dan terakhir N,
tidak bisa menjelaskan pemasukan tidak tidak menjelaskan pemasukan dan pengeluaran uang, itu masalahnya. Makanya Ibu, kalau kita pengen sukses, biasakan meniru polanya Allah mendidik mereka roket dan mereka asik nyatat duit nanti ketahuan. Seorang dewan saya yang sempat dari bupati Kulon Progo dan setelah kepala BKKBN, saya betul-betul kita ternyata pembelajar terbanyak itu rokok dan bulus. Mari kita tutup dengan doa di zona nasib kita di mana kita belajar termasuk harapan Bapak Sunani tadi kita bisa psikologi tadi bisa semangat dan kita selatan sekali. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Nanti Pak Barang ini itu Allah desa indahnya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, Saudara Ustaz. Bapak Ibu, sudah tiba saatnya buka puasa. Mari kita akhiri kajian di pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga kalian hidup dan assalamualaikum.